Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Setelah berhasil melewati babak kualifikasi bersama 5 tim lainnya, kini tim Akademi Shrek menuju babak penyisihan tahap kedua. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe ya, and enjoy your time.二龙，下手轻点，大家加油吧！ Keesokan harinya, rombongan Akademi Shrek menuju lokasi babak penyisihan tahap kedua yang berlokasi di pusat kerajaan Tiando. Setelah menunjukkan berkas keikutsertaan turnamen, tim Akademi Shrek diantar oleh Jenderal Lucasen menuju camp peristirahatan mereka selama mengikuti turnamen. Jenderal tersebut juga menjelaskan, turnamen babak kedua akan diadakan di dalam barak kerajaan. Demi melindungi privasi dan keselamatan peserta, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melihat jalannya pertandingan. Dan untuk menghindari konflik, seluruh tim yang ikut serta akan ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda. 这史莱克学院的休息营帐。 Beberapa saat kemudian, Ning Fengzi dan Xing He mendatangi camp Akademi Shrek untuk mengunjungi Tang San. Namun, Xing He meminta Tang San untuk merahasiakan statusnya sebagai putra mahkota kerajaan Tiando kepada para anggota Akademi Shrek. 两位，里面请。 Di dalam ruangan, Ning Fengzi mengungkapkan kekagumannya terhadap Akademi Shrek. Karena berkat akademi ini, putrinya telah mengalami peningkatan yang pesat. Dia juga beranggapan bahwa Grandmaster adalah guru terbaik di seluruh benua. Oleh sebab itu, dia berniat mengirim beberapa murid dari sektenya untuk belajar di Akademi Shrek. Jelas hal tersebut membuat Flounder bersemangat. Pasalnya, dengan dukungan dari sekte Pagoda, Akademi Shrek tidak akan mengalami krisis keuangan lagi. Bahkan bisa menambah tenaga guru dan memperbarui fasilitas pengajaran. Untuk lebih jelasnya, setelah turnamen Akademi Elit selesai, Ning Fengzi akan membicarakan masalah tersebut lebih lanjut. Dirasa hari sudah mulai larut, Xing He mengajak Fengzi untuk kembali ke istana kerajaan. Namun sebelum pergi, Ning Fengzi mengatakan kepada Rongrong, setelah dirinya lulus dari akademi, dia secara pribadi akan mengumumkan Rongrong sebagai penerus ketua sekte Pagoda berikutnya. Pasalnya dengan usianya saat ini, hanya butuh waktu sekitar 20 tahun baginya untuk pensiun. 这几十年还不够你出去玩的吗？爸爸就你这么一个女儿，这是你补。我与清河这就告辞了，两位走好。 Setelah kepergian Ning Fengzi, Grandmaster mengatakan bahwa undian untuk pertandingan besok telah diumumkan. Pada ronde pertama, tim Akademi Shrek akan menghadapi tim dari Akademi Barak. Akademi Barak sendiri berasal dari Kerajaan Barak yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan pengikut Kerajaan Tiando, di mana turnamen dibagi menjadi 3 tahapan: babak kualifikasi, babak penyisihan, dan babak final. Setelah melewati babak kualifikasi, telah terpilih 15 tim dari 6 lokasi berbeda dari setiap sudut kerajaan untuk kembali bertanding di babak penyisihan, dan akan dipilih 5 tim terbaik untuk maju ke babak final. Diceritakan, dulu Akademi Shrek merupakan bagian dari Kerajaan Barak ketika masih berada di kota Soto. Namun ketika mendapatkan slot untuk mengikuti turnamen, hak dari Akademi Shrek diambil oleh keluarga bangsawan, yang mengakibatkan Xin Ming tidak bisa mengikuti turnamen selama di akademi. Kemudian Grandmaster menjelaskan aturan turnamen kali ini yang sangat berbeda dari babak sebelumnya, di mana pada babak kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1 dan bukan pertarungan tim. Setiap tim akan mengirim 7 anggota untuk bertarung secara bergantian sampai anggota tim musuh habis. Mengetahui hal itu, Tang San menawarkan diri untuk bertarung di babak pertama, mengingat dia memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang cukup baik, sehingga bisa memenangkan ronde pertama. Namun Grandmaster dan para guru memiliki pendapat lain untuk mengirim Xiao pada babak pertama ini. Pagi harinya, turnamen babak pertama akan segera dimulai. 15 tim yang mengikuti babak penyisihan telah berada di area pertandingan.
Setelah kaisar kerajaan memberikan sambutan, turnamen pun dimulai. Tidak lama, tim Akademi Shrek dihampiri oleh tim Akademi Barak yang diketuai oleh Law Fuji. Dia beranggapan bahwa tim Akademi Shrek hanyalah akademi kampung yang tidak pantas mengikuti acara turnamen elit tersebut karena bisa mempermalukan nama baik kerajaan Barak. Namun Flounder menegaskan bahwa Akademi Shrek adalah akademi yang berdiri sendiri, tidak terikat dengan kerajaan manapun di benua. Keadaan semakin memanas ketika tim Akademi Barak terus merendahkan Akademi Shrek. Namun sayangnya Flounder dan para murid tidak bisa meluapkan emosi dikarenakan pertikaian di luar arena adalah larangan dari aturan turnamen. Setelah kepergian tim Akademi Barak, Flounder menjelaskan bahwa kerajaan Barak adalah kerajaan kejam yang sesuka hati menindas rakyat jelata. Ketika Akademi Shrek masih bergabung dengan kerajaan Barak, Akademi Shrek tidak bisa memberikan keuntungan untuk kerajaan Barak, sehingga membuat akademinya selalu ditindas. Oleh sebab itu, Flounder memutuskan untuk memisahkan diri dari kerajaan Barak dan membangun sendiri akademi miliknya. Sedangkan Law Fuji adalah anak dari Raja Barak yang sekaligus menjadi ketua pengajar di kota Soto, yang selama ini terus menghasut para bangsawan untuk menjauhi Akademi Shrek. Dan hal tersebutlah yang membuat Akademi Shrek selama ini mengalami krisis keuangan. Mengetahui fakta tersebut membuat Xiaowu berambisi untuk menghajar tim Akademi Barak di atas arena. Singkat cerita, pertandingan antara Akademi Shrek melawan Akademi Barak dimulai, di mana tim Akademi Barak langsung mengirim ketua tim Law Fuji yang berada di level 42. Sedangkan Akademi Shrek sesuai rencana mengirim Xiaowu pada babak pertama. Ketika memasuki arena, Law Fuji jelas sangat meremehkan kemampuan Xiaowu yang terlihat masih seperti seorang gadis kecil, yang bahkan keputusan Flounder sangat mengecewakan. Ketika wasit memberikan instruksi, pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Xiaowu menggunakan teknik ilusinya untuk menyerang mental Law Fuji dan dengan cepat menghajarnya. Dengan pertarungan singkat, Xiaowu berhasil memenangkan pertandingan. Melihat ketua timnya dihajar habis-habisan oleh Xiaowu, membuat anggota tim yang lainnya emosi dan ingin menyerang Xiaowu. Namun pihak Akademi Shrek tidak tinggal diam dan segera memasuki arena. Wasit pun tidak bisa berbuat banyak mengenai masalah tersebut. Bahkan Li Orlong juga turun ke arena untuk membela Xiaowu yang merupakan putri angkatnya. Namun untungnya sebelum terjadi keributan, Salas menegaskan akan mendiskualifikasi tim manapun yang melakukan keributan, sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan dan pertandingan pun bisa dilanjutkan, di mana Xiaowu mampu dengan mudah menjatuhkan satu persatu anggota dari tim Barak. Sampai akhirnya pada pertarungan kelima, Xiaowu harus menghadapi Master tipe pengendali dari pihak tim Barak yang memiliki level 41 dengan Martial Soul tipe tanaman. Dengan menggunakan teknik pertamanya, dia berhasil membuat Xiaowu kesulitan untuk menghindari serangannya dan bahkan menjebaknya dalam ilusi. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Xiaowu berada di bawah tekanan. Sebuah barrier tiba-tiba muncul melindungi tubuhnya. Hal tersebut berasal dari bunga kerinduan yang selama ini Xiaowu simpan, di mana musuhnya menyerang dengan kemampuan tanaman, sehingga memancing bunga kerinduan merespon hal tersebut sebagai ancaman, dan membuatnya secara spontan melepaskan kekuatannya untuk melindungi Xiaowu sebagai pemiliknya.
Meskipun hal tersebut dianggap melanggar aturan karena menggunakan kekuatan yang bukan berasal dari Martial Soul. Untungnya tidak ada satupun orang yang mengetahui masalah tersebut kecuali Tang San. Dan dengan begitu, Xiao Wu kembali dinyatakan sebagai pemenang pada pertarungan kelima ini. Menganggap dua anggota tim barak yang tersisa tidak memiliki kemampuan yang kuat, dan dilihat Xiao Wu telah banyak menggunakan kekuatan roh. Grandmaster meminta Tang San untuk menggantikan posisi Xiao Wu untuk menyelesaikan pertandingan tersebut dengan cepat. Tang San 终于突破了。 Setelah memasuki arena, dengan cepat Tang San menyelesaikan pertandingan dan memastikan kemenangan bagi Akademi Shrek. Malam harinya, Grandmaster kembali mengumumkan bahwa lawan yang akan mereka hadapi besok pagi adalah Akademi Api. Pada awalnya, Daimube mengusulkan agar dirinya maju sebagai petarung pertama untuk mempercepat kemenangan. Namun, para guru meminta Tang San lah yang menjadi petarung utama. Dikarenakan tim Akademi Api pasti akan mengirim tipe petarung, sehingga Tang San sebagai tipe kontrol bisa mengatasi hal tersebut. Dikarenakan dalam dunia dulu, seorang tipe penyerang memanglah memiliki counter seorang tipe pengendali. Kemudian Ma Hongjun mengusulkan agar dirinya ikut serta dalam pertarungan kali ini demi melihat hasil dari latihannya selama ini. Setelah menyepakati hal tersebut, Grandmaster memberikan urutan petarung dalam ronde kedua. Tang San, Ma Hongjun, Juju Jing, Xiao Wu, dan Daimube sebagai petarung terakhir. Pagi harinya, pertandingan ronde kedua akhirnya dimulai. Sesuai dugaan Grandmaster, tim Akademi Api mengirim Huo Wang Maestro tipe penyerang pada pertarungan pertama. Meskipun kemampuan Tang San telah diketahui pada babak sebelumnya, namun Tang San sebagai tipe pengendali masih memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Setelah wasit memberikan instruksi, pertandingan pun dimulai. Tang San! Di tengah pertarungan, secara mengejutkan, Huo Wang mampu menghancurkan rumput biru perak Tang San dengan teknik memadatkan kekuatan rohnya untuk menghasilkan efek ledakan, dan terus menekan Tang San sepanjang pertarungan. Namun sayangnya hal tersebut masih belum cukup baginya untuk bisa mengalahkan Tang San yang memiliki beberapa teknik dari Sekte Tang. Terlebih lagi, tipe kontrol dan tipe penyerang berada pada level yang sama masih menguntungkan bagi Tang San, sehingga dia dengan mudah mampu membalikan keadaan. Meskipun Huo Wang telah memiliki cara untuk melawan Tang San, dengan kekuatan roh yang telah dia gunakan di awal pertarungan, tidak ada cara lagi baginya untuk bisa membalikan keadaan. Hingga pada akhirnya Tang San berhasil mendorongnya keluar arena dan memenangkan pertarungan. Tang San， 我输了，输得心服口服。 Kini giliran Huo Yun sebagai petarung kedua dari tim Akademi Api untuk melawan Tang San. Meskipun di awal pertandingan, tim Api mampu menguasai jalannya pertandingan, Tang San mampu dengan mudah mengalahkan satu persatu anggota dari tim Api. Hingga akhirnya, Huo Wu maju sebagai anggota terakhir dari tim Api untuk menghadapi Tang San.
Ketika Huowu memasuki arena, para peserta lainnya beranggapan bahwa tim Akademi Api memiliki kekuatan yang setara dengan 5 anggota elemental. Namun sangat memalukan, bisa dikalahkan oleh 1 orang dalam 6 pertandingan secara beruntun. Bahkan oleh seorang Mastero dengan Martial Soul rumput biru perak. Jelas hujatan tersebut membuat emosi Huowu semakin memuncak. Dan dia bertekad untuk menghabisi Tang San dalam pertandingan tersebut demi mengembalikan nama baik tim dan akademinya. Sementara itu, meskipun Tang San telah menghemat kekuatan rohnya sebanyak 40%, nyatanya kekuatan mentalnya telah dia gunakan sebanyak 70%. Dan bertemu tipe pengendali yang memiliki level yang sama, pertarungan ini akan menjadi sulit. Ketika pertarungan dimulai, Tang San mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun Huowu mampu memblokirnya dan dengan cepat menyerang balik. 释放需要一定时间，但虚竹暂时被抗拒火环，我再被火环驱逐。看来上一次比赛后，反响，一瞬间，控制系魂师果然非同一道之。领悟天地。 Dengan kemampuan ketiganya, Huowu mampu membuat sebuah kaki bunshin untuk menjebak dan memaksa Tang San ke udara serta mengunci gerakannya. Kemudian dia dengan cepat menggunakan teknik penyatuan Shinjinro untuk menggabungkan seluruh kemampuannya pada teknik terkuatnya. Dijelaskan, kemampuan ini bukanlah sebuah teknik, namun adalah sebuah bakat bawaan yang dimiliki oleh sedikit Mastero. Setelah teknik tersebut dilepaskan, bukan hanya menyerang target, namun tidak ada cara untuk menghentikannya. Merasa tidak memiliki pilihan lain, Tang San dengan cepat menarik Huowu ke arahnya sehingga membuat mereka berada di area serangan, serta meminta Huowu membatalkan tekniknya. Namun Huowu justru bertekad untuk mengalahkan Tang San, meskipun harus mengorbankan nyawanya dalam pertarungan ini demi mengembalikan nama baik Akademi Api. Melihat tekad dalam diri Huowu, Tang San menjadi iba dan dia dengan cepat menukar posisinya untuk melindungi Huowu. 唐三不要命了！是一个值得尊敬的对手。 Setelah ledakan, terlihat Huowu duduk di samping Tang San tanpa luka sedikit pun. Namun Tang San terluka cukup parah dan tidak bisa melanjutkan pertarungan, sehingga wasit memutuskan Huowu sebagai pemenang dalam pertarungan kali ini. Namun karena telah kehabisan kekuatan roh dalam teknik penyatuan Shinjinro sebelumnya, Huowu menyatakan menyerah karena sudah tidak sanggup untuk melawan perwakilan dari tim Akademi Shrek selanjutnya, sehingga pertandingan babak kedua kembali dimenangkan oleh pihak Akademi Shrek. Setelah pertarungan yang dramatis, Tang San tidak sadarkan diri. Untungnya dengan tubuhnya yang kuat, dia tidak mengalami luka permanen. Namun dokter kerajaan menyarankan agar Tang San diistirahatkan dari beberapa pertandingan. Grandmaster juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tang San pasti telah dia pertimbangkan sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Sementara itu, Huo Wang bersama tim Akademi Api mendatangi camp Akademi Shrek untuk melihat kondisi Tang San. Namun sayangnya niat baik tersebut ditolak mentah-mentah oleh beberapa anggota Akademi Shrek dan bahkan menyalahkan Huowu atas insiden yang dialami Tang San sebelumnya. Jelas hal tersebut membuat Huowu sangat merasa bersalah atas insiden yang terjadi di arena pertarungan. Tidak lama, Xiaowu juga menegaskan bahwa mereka tidak diterima di campnya, serta meminta tim Akademi Api untuk tidak lagi datang ke camp Akademi Shrek. Keesokan harinya, tim Akademi Shrek berhasil memenangkan 3 pertandingan secara beruntun, meskipun tidak hadirnya Tang San dalam susunan petarung. Pada babak ke-6, akhirnya tim Akademi Shrek bertemu lawan yang sepadan, yang mampu menjatuhkan 2 anggota Shrek secara beruntun. Bahkan ketika Tai Long turun sebagai petarung ketiga, hal tersebut tidak merubah keadaan. Dia mampu ditekan dan dikalahkan dengan pertarungan yang singkat. Diketahui tim tersebut berasal dari kerajaan Botani yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan pengikut Kekaisaran Tiando. Dijelaskan, dalam tim tersebut memiliki lebih dari 3 Mastero tipe pengendali yang berada di atas level 40. Dan semua anggota memiliki Martial Soul jenis tanaman.
Terlebih lagi, tanpa adanya Tangsan sebagai petarung tipe pengendali, jelas hal tersebut tidak menguntungkan bagi tim Akademi Shrek. Sampai akhirnya, Grandmaster memutuskan untuk menurunkan Ma Hongjun sebagai petarung keempat, sekaligus menjadi pertandingan perdana Ma Hongjun dalam turnamen Akademi Elite. Jelas saja, melihat postur tubuh Ma Hongjun yang terlihat gendut, seluruh penonton menganggap dirinya sebagai Mastero biasa dan tidak memiliki kemampuan yang istimewa. 可就不好了，姐姐的藤网可是很快的，你还是下去吧。我就这么下去，回去会受到处罚的。可是老师让我上场呢。姐姐，你打我下去吧。不过你可要轻一点哦。Namun jelas semua orang dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Ma Hongjun telah berada di level 41 dan memiliki Martial Soul kelas atas Ponik Api. Setelah wasit memberikan aba-aba, pertandingan dimulai. Tanpa jeda, Ma Hongjun maju untuk menyerang. Dalam waktu singkat, pertandingan keempat berhasil Ma Hongjun amankan. Pasalnya, Ponik Api yang merupakan Martial Soul kelas atas merupakan counter alami bagi seorang Mastero tipe tanaman. Terlebih lagi, hari ini merupakan pertandingan pertama Ma Hongjun, sehingga seluruh kemampuannya masih menjadi rahasia dalam turnamen, sehingga dia mampu dengan mudah menjatuhkan satu persatu anggota tim Botani. Sampai akhirnya di ronde ke-6, Ma Hongjun bertemu kapten tim Botani, seorang Mastero tipe pengendali level 44 yang memiliki kemampuan duri api yang kebal terhadap api. Kemampuan tersebut hampir sama seperti kemampuan rumput biru perak Tangsan. Meskipun musuh memiliki kemampuan tahan api, namun di bawah tekanan Ponik Api, kemampuan tersebut akan terus berkurang secara signifikan. Terlebih lagi, seluruh serangan dari pihak musuh mampu Ma Hongjun blokir dengan mudah. Bahkan Grandmaster beranggapan, jika Ma Hongjun tidak mampu menaklukkan duri api, maka Ponik Api tidak layak disebut sebagai Martial Soul kelas atas. Hingga pada akhirnya pertahanan duri api yang dibuat musuh mampu Ma Hongjun hancurkan dengan teknik keempatnya. Masih tersisa satu anggota dari tim musuh, namun dilihat tidak memiliki peluang untuk menang. Orang tersebut memutuskan untuk menyerah, sehingga Ma Hongjun berhasil memenangkan 7 pertandingan secara beruntun dan memastikan kemenangan tim Akademi Shrek. Pasca pertarungan, Huowu secara pribadi menghampiri tim Akademi Shrek untuk mengajak Tangsan berbicara empat mata. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja Xiao Tian melihat kedua orang tersebut menuju sebuah tempat, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Setelah menemukan lokasi dan kondisi yang sesuai, Huowu menanyakan perihal kejadian yang mereka alami di atas arena, dan meminta Tangsan memberikan alasan kenapa dia menolongnya dalam insiden tersebut. Tangsan menjelaskan bahwa di atas arena mereka hanya saingan dan bukan musuh, serta tidak memiliki dendam pribadi. Dia juga telah memperhitungkan untuk menerima serangan dari Huowu.是。 Namun ketika Tangsan akan pergi, secara tidak sengaja Huowu keserimpet dan bibirnya jatuh ke lokasi yang tepat. Parahnya dalam insiden tersebut, Xiaowu secara tidak sengaja melihatnya dan juga pengen.哥，你看着我。
后再被别人惦记。唐三， Keesokan harinya, tim Akademi Shrek kembali berhasil memenangkan beberapa pertandingan secara beruntun, meskipun Tangsan masih belum diturunkan dalam pertarungan. Setelah memenangkan 11 pertandingan, tim Akademi Shrek masih memiliki dua lawan tangguh yang berada di puncak klasemen, tim Akademi Petir dan tim Akademi Angin. Grandmaster kemudian menjelaskan bahwa lawan berikutnya adalah tim Akademi Petir. Dalam hal kekuatan berada di tingkat kedua dari tim Akademi Angin. Mengetahui hal tersebut, Tangsan mengusulkan untuk ikut serta pada pertandingan tersebut. Namun para guru beranggapan, meskipun kemampuan Tangsan tahan terhadap api dan air, namun tidak memiliki kemampuan menahan petir. Oleh sebab itu, Grandmaster tidak mengizinkan Tangsan mengikuti pertandingan dan baru akan menurunkannya saat bertemu tim Akademi Angin. Kemudian Xin Ming memberikan urutan anggota yang akan bertarung, dimulai dari Tai Long, Jingling, Wang Yuan, Xiao Wu, Demu Bai, Juju Jing, dan Ma Hongjun. Beberapa saat kemudian, pertandingan antara tim Akademi Shrek melawan tim Petir telah dimulai, di mana Tai Long maju sebagai petarung pertama untuk menghadapi Lu Chen dari tim Petir. Sebelumnya, Grandmaster telah memberikan Tai Long strategi untuk mengulur waktu sampai kekuatan musuh habis, kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan serangan balasan. Dengan menggunakan strategi dari Grandmaster, Tai Long berhasil memenangkan dua ronde secara beruntun. Namun pada ronde ketiga, Tai Long harus menerima kekalahannya karena telah kehabisan kekuatan roh dan harus digantikan oleh Jingling di ronde keempat. Sebelumnya, Grandmaster juga telah memberikan strategi kepada Jingling untuk memanfaatkan kecepatannya demi mengulur waktu. Lagi-lagi, dengan strategi yang baik, Jingling berhasil memenangkan ronde keempat. Namun sayang, di ronde kelima dan keenam, Jingling dan Huang Yuan berhasil dikalahkan secara beruntun oleh satu orang. Dan di ronde ketujuh, Xiao Wu maju sebagai petarung keempat, sehingga mampu dengan mudah memenangkan pertarungan. Namun pada ronde ke-8, musuh yang akan dihadapi Xiao Wu terlihat telah mengetahui strategi dari tim Akademi Shrek, sehingga dia memiliki niat untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Bahkan di awal pertandingan, Li Tian menggunakan dua teknik terkuatnya yang dikombinasikan menjadi satu teknik yang disebut Elang Petir untuk menyerang Xiao Wu dengan kekuatan penuh. Namun untungnya, Xiao Wu memiliki teknik teleportasi yang mampu membingungkan arah serangan musuh dan dilanjutkan dengan teknik hipnotis, sehingga mampu memberikannya waktu untuk melakukan serangan balasan. Ronde berikutnya, Xiao Wu harus menghadapi Li Dong, seorang Master Roh tipe pengendali level 43 yang memiliki Martial Soul laba-laba petir. Menurut analisa Grandmaster, cincin roh ketiga dan keempatnya berasal dari laba-laba. Bahkan, dia juga memiliki tulang roh laba-laba sama seperti Tangsan. Di awal pertarungan, Li Dong sengaja menutup matanya untuk menghindari teknik hipnotis Xiao Wu dan memanfaatkan teknik jaring petir sebagai sarana untuk memprediksi gerakan dari Xiao Wu serta menguasai arena pertandingan.
Di bawah tekanan seorang Mastero tipe pengendali yang memiliki level di atasnya, semua gerakan Xiao Wu mampu diprediksi. Sampai akhirnya, Xiao Wu terjebak dalam teknik keempat musuh. Melihat kondisi Xiao Wu, Grandmaster segera menghentikan pertarungan. 第9场雷霆学院获胜。 Jelas, hal tersebut membuat seluruh anggota Strike terpancing emosi, terlebih lagi Tang San. Sampai akhirnya Demu Bai diturunkan sebagai petarung berikutnya untuk membalas perbuatan tim Akademi Petir. 老大，拜托你了。 第4魂技锁神环，第1魂技白虎护身杖。 Meskipun Demu Bai hanya menggunakan kemampuan pertama untuk melawan kemampuan keempat musuh, berkat tanaman obat yang pernah diberikan Tang San, ia memberikan Demu Bai ketahanan fisik, sehingga dia mampu lolos dari kemampuan keempat musuh dan memberikan serangan balasan. Melihat muridnya terkapar, guru tim petir sempat ingin melakukan protes terhadap tindakan Demu Bai. Namun ketua tim yang bernama Yu Tianxin beranggapan bahwa hal tersebut bukan kesalahan Demu Bai, mengingat Demu Bai hanya memaksa Li Dong keluar arena, sehingga juri juga pasti tidak akan menanggapi hal tersebut sebagai ancaman pembunuhan. Oleh sebab itu, dialah yang akan menuntaskan masalah tersebut di atas arena untuk membalaskan dendam anggotanya. Diketahui Yu Tianxin berasal dari Sekte Naga Petir Biru dan merupakan sepupu dari Yu Tianheng yang merupakan keponakan dari Grandmaster. Setelah wasit memberikan aba-aba, pertandingan dimulai. Dari awal pertarungan berjalan seimbang, namun secara tidak terduga hujan turun. Jelas hal tersebut tidak menguntungkan Demu Bai. Pasalnya, air dapat menghantarkan petir. Terlebih lagi, dia bertarung di udara dengan seorang Mastero dari Sekte Naga Petir Biru. Namun untungnya Demu Bai mampu mendesak Tianxin untuk kembali bertarung di daratan. Di penghujung pertarungan, Grandmaster menilai jika kedua orang tersebut sama-sama memiliki tekad dan kekuatan yang setara walaupun berasal dari sekte yang berbeda, sehingga hasil pertarungan akan segera diketahui setelah kedua orang tersebut menggunakan serangan terkuat mereka. 白虎流星雨，第4魂技蓝电神龙戟。 Setelah ledakan yang mengguncang seluruh arena, terlihat dua orang tersebut berdiri di atas arena. Namun karena kekuatannya yang telah habis, Tianxin mengakui kekalahannya terhadap Demu Bai, sehingga Demu Bai dinyatakan sebagai pemenang pada ronde ke-11. Sementara itu, Kaisar Kerajaan Tiando beranggapan bahwa tim Akademi Shrek memiliki kekuatan yang melebihi kapasitas seluruh musuhnya. Namun Salas memiliki pendapat lain mengenai hal tersebut, di mana tim Akademi Shrek memiliki seorang guru yang ahli di bidang strategi dan telah mendalami berbagai teori, sehingga mampu menuntun para muridnya menguasai jalannya pertandingan. Hal tersebut diperkuat oleh Ning Fengzi, bahwa Grandmaster adalah seorang guru terbaik saat ini di seluruh benua.
Oleh sebab itu, Ning Fengzi mengusulkan kepada Kaisar Kerajaan Tiando untuk merekrut Grandmaster sebagai anggota Kerajaan Tiando. Setelah Demu Bai dinyatakan sebagai pemenang dalam pertarungan, hal itu juga sekaligus membawa kemenangan tim Akademi Shrek terhadap tim Akademi Petir. Namun, jelas pasca pertarungan tersebut membuat Demu Bai kehabisan tenaga. Melihat hal itu, Jojo Jing segera membantunya. Di sini, hal mengejutkan terjadi, di mana Demu Bai berjanji kepada Jojo Jing untuk menjauhi semua wanita demi dirinya dan bersedia kembali ke kerajaan Xinglo untuk menikahinya. 慕白，你们俩， Pasca pertarungan, Grandmaster mengatakan jika lawan terakhir tim Akademi Shrek adalah Akademi Angin. Tidak lama, Xiaotian juga mendatangi Tang San dan memintanya untuk maju sebagai perwakilan pertama untuk menghadapi dirinya dalam turnamen. Dia juga menawarkan pertandingan 1 lawan 1 tersebut akan menjadi penentu di pertarungan. Jika dirinya kalah, tim Akademi Angin akan langsung mengakui kekalahan. Namun jika Tang San kalah, dia harus menjauhi Huowu. Pada awalnya, Tang San menolak tawaran tersebut dengan alasan dia dan rekan-rekannya adalah sebuah tim dan tidak bisa memutuskan masalah tersebut seorang diri. Namun Grandmaster dan Demu Bai meyakinkan Tang San untuk menerima tawaran tersebut. Mereka semua juga percaya dengan kemampuannya. Mengetahui hal tersebut, Tang San pun bersedia menerima tawaran Xiaotian dan mempertegas bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Huowu. 你希望谁获得这场比赛的胜利呢？ Singkat cerita, pertarungan antara Tang San melawan Xiaotian akan segera dimulai, yang juga merupakan babak terakhir dalam ronde penyisihan. Dijelaskan, kedua tim sama-sama telah menang sebanyak 13 kali beruntun dalam babak penyisihan. Sebelum pertarungan dimulai, wasit juga menjelaskan, jika pertarungan ini akan ditentukan berdasarkan usulan dari kedua belah pihak, yang akan menentukan kemenangan dalam satu pertandingan, yang telah disetujui oleh ketua komite turnamen. Setelah wasit memberikan aba-aba, pertandingan pun dimulai. 巅峰对决， 唐三，我很欣赏，但今天我必须战胜。 Di awal pertarungan, untuk pertama kali ditunjukkan Martial Soul Xiaotian yang merupakan kemampuan mutasi dari rubah badai iblis. Dan dengan cepat Xiaotian mengambil inisiatif untuk menyerang.这个风啸天，疾风双头狼，原来如此。第二魂技双狼附体。 Melihat kecepatan Xiaotian, para guru menilai selain sebagai tipe penyerang depan, dengan dukungan dari elemen angin yang dia miliki, Xiaotian juga bisa disebut sebagai tipe penyerang samping. Dengan kata lain, Xiaotian merupakan Master Roh yang memiliki dua kemampuan bertarung. Dan dengan Martial Soul-nya yang telah bermutasi, hal tersebut menambah efektivitas setiap serangannya. Terlebih lagi, selama turnamen berlangsung, Xiaotian belum menunjukkan teknik ketiga dan keempatnya. Namun dia berhasil membawa timnya menang secara berturut. Sehingga pertandingan tersebut belum bisa ditentukan siapa pemenangnya. Bahkan di tengah pertarungan, hanya dengan teknik pertamanya, Xiaotian berhasil menekan Tang San, hingga memaksa Tang San menggunakan 3 kombinasi tekniknya untuk bisa membalikan keadaan. 特别是在双狼腿加持下，列阵的威力又有了大幅度的提升。第一魂技，第一魂技，风刃列阵。不还只是养种下蓝银草，才是老天的算计，不错，才是他真正的目的。进行围绕蓝银一连串的爆发，比试做的确实不错。小子太强了！目前为止，风啸天仅仅发动过第一、第二魂技，这怎么可能？比试还远没有结束呢。 Benar saja, ketika dalam keadaan terdesak, Xiaotian akhirnya menggunakan teknik ketiganya yang disebut sayap angin. Selain bisa membuatnya terbang,
sayap tersebut bisa digunakan untuk menyembuhkan tubuh dan meningkatkan kemampuan. Bahkan Dai Mubai bisa merasakan dengan kemampuan tersebut Xiao Tian jauh melampaui kemampuannya. Dengan cepat, Xiao Tian kembali menyerang dengan teknik 36 badai iblis yang merupakan teknik buatannya. Dijelaskan, teknik buatan merupakan teknik yang bukan berasal dari kemampuan Shinjinro, melainkan teknik yang diciptakan melalui latihan keras. Namun kemampuan dari teknik tersebut bisa dikatakan lebih kuat dari teknik Shinjinro pada level yang sama. Terlebih lagi, teknik buatan Xiao Tian akan menyerang secara beruntun sebanyak 36 kali. Dan dari setiap serangan akan menambah kecepatan dan kekuatan serangan. 小三就已经受伤了，这才第4次受伤了。你一定要小心，哥。是36次了。第4魂技，绝不能再自蓝银图此阵。又是蓝银囚笼。 Menghadapi serangan yang bertubi-tubi, Tang San akhirnya juga menggunakan teknik buatannya sendiri yang disebut formasi duri biru perak, yang memiliki kekuatan dan kecepatan setara dengan teknik Xiao Tian. Menanggapi hal tersebut, Xiao Tian akhirnya menggunakan kemampuan keempatnya yang disebut Badai Serigala Iblis. Dihadapkan dengan kemampuan terkuat musuh dan tidak lagi memiliki kekuatan roh yang tersisa, serta seluruh teknik dari Sekte Tang yang masih cooldown, Tang San tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan Martial Soul Palu Hao Tian. Jelas kejadian tersebut sangat mengejutkan seluruh penonton, terlebih lagi Kaisar Tiando dan Salas. Pasalnya, selama hampir 15 tahun pemilik Martial Soul Palu Hao Tian telah tenggelam di benua, dan secara tidak terduga kembali muncul di tengah-tengah kerajaan Tiando. Terlebih lagi ketika Ning Fengzi memperjelas bahwa Tang San adalah putra dari Hao Tiando Lo Tang Hao. Namun selain menjadi pertunjukan yang luar biasa, hal tersebut akan menjadi masalah bagi Tang San di masa depan. Pasalnya sama-sama kita ketahui bahwa Tang Hao memiliki sejarah yang kelam dengan Aula Wuhun. Terlebih lagi di tempat tersebut terdapat Salas yang memerintahkan prajuritnya untuk melapor ke kantor pusat mengenai kejadian tersebut. Kembali ke pertandingan, dijelaskan meskipun Palu Hao Tian tidak memiliki Shinjinro, beratnya bisa mencapai 2000 jin. Jelas kemampuan tersebut layak disebut sebagai Martial Soul nomor 1 di dunia. 我相信他。小三他不平的就只有心中的坚持了。现在他们两个能够比拼的，为了火舞妹妹，我一定要赢！36级的人。 他们怎么会？Di akhir pertarungan, Xiao Tian berhasil menggunakan teknik terakhirnya untuk menyerang Tang San. Namun karena kekuatan rohnya yang telah habis, Xiao Tian tidak lagi mampu melanjutkan pertandingan. Di sini, Tang San menjelaskan bahwa dia dan Huo Wu tidak memiliki hubungan dan memintanya untuk tidak melibatkan dirinya lagi dalam masalah pribadinya. Setelah mendengarkan penjelasan Tang San, Xiao Tian mengakui kekalahannya dan jatuh pingsan. Dengan begitu, Tang San menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut, serta berhasil membawa tim Akademi Shrek menjadi juara dalam babak penyisihan dengan nilai terbaik sepanjang turnamen. Beberapa saat kemudian, Kaisar Suye mengumpulkan seluruh tim yang telah lolos dari babak penyisihan dan menuju babak final yang akan diadakan di kota Aula Wuhun. Diketahui telah terpilih 15 tim yang akan maju ke babak final,
terutama tim Akademi Shrek yang menjadi harapan tim terkuat perwakilan dari kerajaan Tiando. Kaisar juga mengumumkan bahwa mereka akan diantar oleh 500 prajurit kerajaan menuju Aula Wuhun bersama putra mahkota Xinghe yang turut menjadi juri dalam babak final. Malam harinya, secara mengejutkan, Grandmaster meninggalkan akademi secara diam-diam. Sementara itu di pagi harinya, beberapa pasukan kerajaan telah siap di gerbang Akademi Shrek untuk mengantar mereka menuju Aula Wuhun. Namun pada saat yang sama, Liu Erlong dan Flounder menyadari kepergian Grandmaster dari surat yang dia tinggalkan untuk pergi menemui Bibi Dong di Aula Wuhun. Jelas hal tersebut membuat Liu Erlong murka. Namun Flounder teringat perkataan Grandmaster jika kepergiannya tersebut demi membantu Tang San dan membujuknya untuk bisa percaya dengan keputusan Grandmaster. Tidak lama, Guru Zhou memberitahu bahwa pasukan kerajaan telah siap mengantar mereka menuju Aula Wuhun. Di sisi lain, setelah mendapatkan informasi mengenai asal-usul Tang San, Bibi Dong memerintahkan Hulena untuk mengutus Yu Guan dan Gu Mei menghabisi Tang San sebelum tiba di Aula Wuhun. 大赛的荣誉必将归于武魂殿。 Sebelum melakukan perjalanan, Flounder berpesan kepada Guru Zhou dan para guru lainnya untuk menjaga para murid selama kepergiannya. Singkat cerita, seluruh tim yang terpilih akhirnya mulai bergegas meninggalkan kerajaan Tiando menuju Aula Wuhun menjadi satu rombongan besar. Dan seperti yang sudah dijelaskan, mereka dikawal oleh 500 pasukan kerajaan Tiando. Dalam perjalanan, Flounder menjelaskan bahwa lokasi Aula Wuhun berada di antara dua kerajaan dan dipimpin oleh seorang Mastero yang dijuluki sebagai Paus Agung. Mendengarkan hal tersebut membuat Tang San sedikit murung dan menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa tim dari kerajaan Tiando bukanlah ancaman bagi mereka, melainkan tim dari Aula Wuhun lah yang merupakan ancaman terbesarnya. Jika mereka berhasil mengalahkan tim tersebut, baru bisa disebut sebagai juara. Sementara itu, Xiao Tian mencoba mendatangi kereta kuda Huowu untuk meminta maaf atas kekalahannya terhadap Tang San, sehingga dia tidak bisa memenuhi janjinya kepada Huowu. Namun, siapa sangka setelah melihat perjuangan Xiao Tian dalam pertarungan sebelumnya membuat Huowu memaafkannya, dan bahkan mengizinkannya berada di dalam satu kereta yang sama dengan dirinya. 后妹妹，那我们之间的事，你上车。 Di tengah perjalanan, pasukan pengawal kerajaan merasakan sesuatu mendekat ke arah mereka. Terlebih lagi, adanya daun merah di tengah gurun, sehingga jenderal pasukan memerintahkan seluruh prajurit untuk waspada. Dan benar saja, tidak lama mereka mendapatkan serangan bebatuan yang berjatuhan dari atas tebing. Jenderal kemudian memerintahkan seluruh pasukan untuk membentuk sebuah barier demi melindungi seluruh pasukan dan peserta turnamen. Melihat pasukan kerajaan yang mulai kesulitan menahan serangan, seluruh murid dari semua tim bergegas merilis kemampuan mereka untuk membantu mempertahankan keamanan tim mereka masing-masing. Namun ternyata serangan bebatuan tersebut hanya bertujuan untuk memisahkan setiap akademi. Menyadari hal tersebut, Flounder memerintahkan seluruh murid untuk menghemat kekuatan roh. Tidak lama, beberapa Master Roh muncul dan menyerang barisan pertahanan prajurit Tiando.
Melihat pasukannya berhasil dijatuhkan satu persatu oleh prajurit Tiando, salah satu master musuh meminta bawahannya menyatukan kekuatan untuk menggempur pertahanan para prajurit Tiando. Sementara itu, rombongan tim Akademi Shrek telah terkepung oleh beberapa Master yang belum menunjukkan martial soul mereka demi menyembunyikan identitasnya. Sehingga Flounder bertujuan untuk menghadapi Master terkuat. Sedangkan Liu Erlong dia perintahkan untuk menjaga para murid. 这么多人，好大的手笔，老娘可不怕。节省魂力，击溃对手。那最好。第五魂技，龟背遁甲。火龙击！别小看石无形。第二魂技，幽冥百掌。谁让你们不敢开武魂？第一魂技，斩道。诸葛神弩。激魔通。 Sayangnya, di tengah pertarungan, Akademi Shrek kedatangan Master tingkat Spirit Dolo yang berhasil menggagalkan upaya Tangsan menghabisi seluruh musuh. Dengan cepat, Master tersebut menggunakan kemampuan ketujuhnya untuk membatasi gerakan mereka. Untungnya, dengan mata iblis ungu Tangsan berhasil memblokir serangan tersebut. Namun sayang, saat ini mereka terkepung oleh 2 Sagero dan 1 Spirit Dolo. Flounder yang mengetahui hal tersebut meminta Liu Erlong untuk meninggalkan musuhnya dan membantu para murid. Namun jelas musuh tersebut tidak akan membiarkan hal itu terjadi. 赤龙真身，齿轮刃甲。我的鳞片。你这次真惹祸你姑奶奶我了，可以攻击我。 Sementara itu, di bawah dukungan dari Rongrong dan teknik kontrol dari Tangsan, 7 Monster Shrek mulai melakukan serangan dengan kemampuan terkuat mereka.第四魂技，白虎流星雨。影分身。第六魂技，叱咤金身。还是先管好你自己吧。今天我让你竟然值得你们想这个第七魂技。第七魂技，武魂真身。 Namun siapa sangka, setelah terluka, Spirit Dolo tersebut menggunakan teknik regenerasi dari setiap tulang sayap yang patah menjadi kekuatan baru yang lebih hebat. Menyadari hal tersebut, Xiao bergegas maju untuk kembali menyerang tanpa perhitungan. 回来，该轮到我了。Sayangnya, di tengah pertarungan, efek sosis terbang Oscar telah mencapai batas, hingga akhirnya menyebabkan Xiao tidak bisa menghindari serangan dari Spirit Dolo tersebut. Untungnya ketika akan dihabisi, bunga kerinduan yang selama ini dia simpan kembali melindunginya, yang bahkan memancing Yu Guan segera menuju ke arahnya. Jelas, kedatangan Yu Guan sebagai seorang penghau Dolo mengejutkan mereka. Di sini ternyata Yu Guan hanya menginginkan bunga tersebut yang dianggap sebagai bunga terkuat. Namun seperti yang sudah dijelaskan, bunga tersebut tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang dan hanya memilih sendiri orang yang dia pilih. Sehingga menyebabkan Yu Guan tidak bisa mengambil bunga tersebut dari Xiao.
Menyadari hal tersebut, Yuguan meminta anak buahnya untuk tidak menyentuh Xiaowu dan bebas menyerang anak yang lainnya. Namun siapa sangka ketika Lord Diara ingin menyerang Jujujing, tanpa sengaja Daimubai terluka ketika ingin menyelamatkannya, dan tubuhnya mengeluarkan efek bunga krisan yang telah dia konsumsi. Lagi-lagi, hal tersebut membuat Yuguan tertarik kepada Daimubai. 再等一下！大人， Bahkan Yuguan sendiri membantu menyempurnakan energi bunga krisan di dalam diri Daimubai dan kembali melarang anak buahnya melukai Daimubai, serta menawarkan Daimubai untuk menjadi muridnya. Namun sebelum menerima tawaran Yuguan, Daimubai memberikan syarat kepadanya untuk tidak membunuh siapapun dari anggotanya. Terlebih lagi Jujujing yang merupakan calon istrinya dan dia juga memiliki kemampuan Fushiro bersamanya. Namun Lord Diara mengingatkan Yuguan bahwa mereka memiliki misi untuk menghabisi rombongan tersebut. Mendengarkan hal itu membuat Yuguan hanya bisa memastikan jika dia hanya akan membunuh satu orang dari anggotanya. Di sisi lain, Grandmaster akhirnya telah tiba di istana Aula Wuhun. Pada awalnya, para prajurit mencoba menghentikannya memasuki istana. Namun setelah dia menunjukkan token tertinggi, para prajurit segera memberikan hormat dan bersedia mengantarkannya ke dalam istana.参见教皇冕下。你们退下吧。 Jelas saja, mengetahui Grandmaster menemuinya membuat Bibidong sedikit terkejut. Kemudian Grandmaster menanyakan perihal latihan yang digunakan oleh Bibidong untuk melatih Martial Soul gandanya. Dikarenakan dia juga memiliki seorang murid yang juga memiliki Martial Soul ganda seperti dirinya. Jelas pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Bibidong, yang justru memberitahunya bahwa dia telah mengirim beberapa Master untuk membunuh muridnya tersebut dalam perjalanan 2 hari yang lalu. Jelas mengetahui hal tersebut membuat Grandmaster murka. 你说什么？ Sementara itu, setelah mendengarkan syarat dari Yuguan jelas membuat Daimubai menolaknya. Namun untuk menyelamatkan rekan-rekannya, Tangsan bersedia menyerah dan mengorbankan dirinya. Lagi-lagi, Daimubai menolak usulan tersebut dan beranggapan bahwa mereka adalah sebuah tim dan bersedia mati bersama untuk melindungi Tangsan. Melihat tekad mereka membuat Yuguan memutuskan untuk membunuh Tangsan terlebih dahulu dan membawa sisanya kembali ke Aula Wuhun untuk dijadikan sebagai murid. Kemudian dia dengan cepat menggunakan teknik ketiganya yang disebut dimensi udara, yang memiliki efek menahan serta melemahkan kekuatan roh target, sehingga berhasil menekan ketujuh anggota Moses Rex. Untungnya ketika dia akan menyerang Tangsan, Liu Erlong datang tepat waktu untuk memblokir serangannya. 二龙，不！ 也不过如此。就算你要保护小三，也不能这样不惜命。我就连同你们一起收拾。 Untungnya, ketika dalam keadaan terdesak, pasangan ular naga tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Tangsan dan menganggap tindakan Yuguan telah keterlaluan membawa pasukan untuk mempersulit para junior dalam turnamen. Jelas hal tersebut membuat Yuguan sedikit emosi dan menyerangnya. 第一魂技，蛇刃散。Meskipun Master Roh senjata berlawanan dengan Master Roh tipe tanaman, namun dengan levelnya yang telah mencapai Fang Hao Dolo,
Yuguan mampu menekan pasangan ular naga dan memaksa mereka untuk menggunakan kemampuan Fushiro. Dijelaskan, meskipun bentuk dari Fushiro tersebut hanya sebuah naga yang dominan dari Master Soul kakek Yiran, namun setiap kekuatan yang dikeluarkan dan bahkan efek angin mengandung racun yang berasal dari Master Soul ular milik nenek Yiran, yang bahkan mampu memaksa Yuguan untuk bertarung di udara. Namun sayang, di akhir pertarungan Yuguan berhasil membalikkan keadaan dan membatalkan teknik Fushiro tersebut dengan kemampuan ketujuhnya dan dilanjutkan dengan adu kekuatan roh. Jelas saja hal tersebut mampu dimenangkan oleh Yuguan dengan perbedaan level yang cukup jauh. Bahkan Yuguan berhasil memaksa pasangan tersebut menyerah dengan memanfaatkan cucunya sebagai tumbal. Melihat hal itu, Tang San meminta dua orang tersebut untuk menyerah dan tidak perlu mengorbankan cucu mereka hanya untuk dirinya. Namun lagi-lagi keberuntungan menyertai mereka. Tidak lama, Dugubo datang sebagai penyelamat rombongan Akademi Shrek. Oke, Mimin ada sedikit penjelasan pada bagian 25 ini. Nah, di sini terungkap ya bahwa Yuguan itu adalah Master Roh penyerang yang memiliki Master Soul bunga krisan yang telah bermutasi. Jadi meskipun Master Soul-nya seperti senjata, pada dasarnya kekuatan yang dia miliki itu tipe tanaman sama seperti Tang San. Oleh sebab itu, dia juga merupakan salah satu Master Roh yang sangat menghormati semua tanaman langka. Jadi udah kejawab ya kenapa dia melindungi Xiaowu dan Daimobai. Yang kedua, kenapa keluarga Yiran bisa tiba-tiba nongol? Ternyata dalam babak penyisihan Yiran berhasil lolos ke babak final, sehingga dua pasangan tersebut ikut dalam rombongan kerajaan Tiando. Sama halnya seperti Dugubo. Cucunya Duguyan juga merupakan tim kerajaan Tiando sehingga dia diam-diam mengikuti rombongan. Jadi intinya keluarga Yiran dan Dugubo itu bukan sengaja menjaga Tang San, melainkan memang anggota keluarga mereka berada dalam rombongan dan tidak sengaja mengetahui keributan pada tim Akademi Shrek, sehingga mereka bisa muncul di tengah-tengah pertarungan. Sementara itu di Aula Wuhun, Bibi Dong menegaskan kepada Grandmaster, setiap pemuda yang berbakat dan tidak berguna bagi Aula Wuhun pasti akan dia musnahkan termasuk Tang San. Jelas hal tersebut memancing kemarahan Grandmaster. Dia kemudian menjelaskan, meskipun Tang San hanya muridnya, namun dia telah menganggapnya sebagai anak. Jika sesuatu terjadi kepada Tang San, dia bersumpah akan balas dendam atas perbuatan Bibi Dong. 若你真的对我心存不满，何须向唐三下手？你以为我？ Kembali ke tempat Tang San, Dugubo meyakinkan Yuguan jika dia berani menyentuh Tang San. Dipastikan di masa depan Tang Hou akan membalas dendam. Dia juga telah menganggap Tang San sebagai saudaranya, meskipun dia memiliki level yang lebih rendah dari Yuguan. Namun Dugubo bisa memastikan jika dia bisa membawanya mati bersamanya. Namun di tengah percakapan, Lord Diara tiba-tiba menyerang Dugubo dengan sisa-sisa kekuatannya. 轻举妄动的蠢货！
Untungnya, Gumai datang tepat waktu untuk menyelamatkan Lord Diara dari racun Dugubo. Jelas kedatangannya sebagai seorang Fang Hao Dolo kembali mengejutkan semua orang. Kemudian Gumai meminta Yu Guan untuk segera menghabisi Tang San, sedangkan dirinya akan menahan Dugubo. Menyadari posisinya kurang menguntungkan jika harus menghadapi dua Fang Hao Dolo, Dugubo dengan cepat menggunakan kemampuan ketujuhnya untuk menyerang terlebih dahulu. 老鬼，你们敢动唐三！ Di bawah dukungan Rongrong dan kemampuan mata iblis ungu Tang San, Mubai dan Ma Hongjun mencoba menyerang Yu Guan dengan kemampuan terkuat mereka. 疯狂向天击第4魂技，白虎流星雨。大了，魂力差距，我们之间的魂实在太大了。 Namun sayang, dengan perbedaan level yang sangat jauh, mereka tidak sedikit pun bisa menyentuh Yu Guan. Dan bahkan kunci mata iblis ungu Tang San berhasil dipatahkan. Kemudian Yu Guan kembali menggunakan kemampuan ketiganya untuk mengunci seluruh gerakan anggota Shrek. Dan dilanjutkan dengan kemampuan keenamnya untuk menyerang Tang San. 刘翔， Namun secara mengejutkan, pedang Dolo Chenshin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Tang San dengan teknik kelimanya yang disebut pedang 5 arah. Jelas kedatangannya tersebut membuat semua orang terkejut. Bahkan cahaya dari 9 cincin rohnya mengejutkan beberapa murid dari akademi lain. Meskipun kekuatan mereka sama-sama berada di level 95, namun perbedaan martial soul senjata dan tanaman jelas memiliki perbedaan yang signifikan. Menyadari hal tersebut, Gumei bergegas menghampiri Yu Guan untuk memulai teknik Fushiro. 花冠柔和，一败无疑。净指领域，走后，两起净指领。区域内的一切事物都将。 Namun jelas saja mengetahui hal tersebut, Chenshin tidak tinggal diam. Dan di bawah dukungan kecepatan dari Ning Fengzi, dia akhirnya berhasil menggagalkan teknik Fushiro kedua Fang Hao Dolo tersebut. Menyadari kekuatan mereka yang menipis dan kalah jumlah, Yu Guan dan Gumei akhirnya memutuskan untuk mundur. Hal tersebut sekaligus membuat seluruh bawahannya melarikan diri. Sementara itu, Grandmaster masih berduel perasaan dengan Bibi Dong. Jelas sekuat apapun Bibi Dong, dia tetap luluh oleh cinta dan tekad dalam diri Grandmaster. Sampai akhirnya salah satu prajurit melapor bahwa dua tetua telah gagal menjalankan misi. Mengetahui hal tersebut membuat Grandmaster sedikit lega. Namun Bibi Dong kembali menegaskan bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh Tang Hao di masa lalu masih tidak bisa dimaafkan. Kemudian Grandmaster menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tang Hao terhadap Aula Wuhun tidak ada hubungannya dengan Tang San. Namun sayang, Bibi Dong melarangnya untuk ikut campur dengan urusan Aula Wuhun, serta memintanya meninggalkan istana. Sebelum pergi, Grandmaster menegaskan bahwa dia masih bisa memaafkan kesalahan Bibi Dong yang mempermainkan perasaannya. Namun jika menyangkut nyawa Tang San,
hal tersebut tidak bisa dia maafkan dan menganggap hubungan mereka telah berakhir. Anjay. 我们之间的情分就已结束了。 Pasca kejadian tersebut, beberapa murid dan pasukan mulai membersihkan area jalan yang akan mereka lewati. Beberapa saat kemudian, Ning Fengzi menjelaskan bahwa kedua Master Roh tersebut berasal dari Aula Wuhun. Yang pertama bernama Gumai Hantu Dolo level 95, sedangkan yang kedua bernama Yuguan Krisan Dolo level 95. Kemudian Fengzi meminta Tangsan kembali ke Sekte Pagoda bersama Chenshin demi menjaga keselamatannya. Namun Tangsan meyakinkannya bahwa dia akan tetap melanjutkan turnamen demi teman-temannya, serta tidak ingin semua jerih payahnya selama ini sia-sia. Melihat tekad dalam diri Tangsan, Fengzi akhirnya mengizinkannya dan berjanji akan menjaga keselamatannya saat berada di Aula Wuhun bersama Chenshin. Dan tidak lama, rombongan tim perwakilan kerajaan Tiando akhirnya tiba di kota Aula Wuhun. Malam harinya, Flander menjelaskan bahwa babak final akan dilaksanakan 3 hari lagi dan meminta para murid untuk tetap waspada karena saat ini mereka berada di wilayah kekuasaan Aula Wuhun yang kebal terhadap hukum, dan meminta mereka untuk melakukan latihan sebelum babak final dimulai. Pagi harinya, Xiaowu akhirnya berhasil menembus level 40. Jelas hal tersebut membuat semua orang terkejut, terutama Liu Erlong. Kemudian Demu Bai mengusulkan agar Xiaowu pergi mencari cincin roh bersama Liu Erlong. 小刚知道了，也一定会很高兴带你去猎杀魂兽去。对，今天天色还早。 1 hari kemudian, Xiaowu akhirnya kembali bersama Liu Erlong dan telah berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya. Namun Liu Erlong menjelaskan bahwa dia tidak sedikit pun membantu Xiaowu. Saat mereka di hutan, tiba-tiba mereka berpisah. Dengan panik, dia mencari putrinya ke setiap arah. Dan secara mengejutkan, Xiaowu telah berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya. Xiaowu kemudian menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menemukan binatang mabuk nabrak pohon dan langsung menyerap cincin rohnya. Di tengah percakapan, Grandmaster akhirnya telah kembali dari istana. Para murid kemudian mengadukan masalah yang mereka alami dalam perjalanan kepada Grandmaster. Namun seperti yang telah dijelaskan, Grandmaster telah mengetahui masalah yang mereka alami. Kemudian Grandmaster menjelaskan aturan babak final yang akan diadakan 1 hari lagi, di mana dari 33 tim yang mengikuti babak final, hanya tim dari Aula Wuhun yang harus mereka waspadai. Setelah memenangkan babak pertama, mereka akan menuju ke babak kedua serta mendapatkan babak kosong, yang intinya semakin cepat menyelesaikan babak pertama, mereka juga akan semakin banyak memiliki waktu untuk beristirahat. Karena babak tersebut akan sangat sulit, Grandmaster akan menurunkan tim inti 7 Monster Strike dari babak awal final, dan akan menjadikan Tai Long, Jingling, Wang Yuan, dan Jiangzu sebagai cadangan, dan menyerahkan strategi kepada Tangsan. Beberapa saat kemudian, Liu Erlong membawa Grandmaster untuk bicara 4 mata. Grandmaster menjelaskan bahwa Bibi Dong tidak memberikan informasi sedikit pun mengenai latihan martial soul-nya. Namun meskipun begitu, dia telah memiliki gambaran mengenai latihan yang akan dia berikan kepada Tangsan, serta meminta Liu Erlong untuk tetap berada di sampingnya apapun yang terjadi. Nah, itulah alur cerita Donghua Solen. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Chow Santuy pamit. Sampai jumpa di bagian-bagian selanjutnya and bye-bye.